Selamat datang kembali di Musuh Para Media, teman kamu belajar coding. Baik, kita akan melanjutkan tutorial React.js bahasa Indonesia ya. Pada tutorial sebelumnya kita sudah mencoba menggunakan state ya, mencoba dan memanfaatkan state untuk membuat stopwatch ya kalau nggak salah. Jadi state ini sangat berguna ya untuk memaintain state ya di dalam suatu komponen. Oke teman-teman, jika mengikuti tutorial ini ya, saya harapkan ya, saya sarankan mengikuti dari awal ya, biar hal-hal yang saya jelaskan di sini tidak membingungkan ya. Silakan urut saja ya untuk menonton videonya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahas state ya. Cuman state kali ini ya, state dari React ya, fitur state dari React, kita akan manfaatkan untuk menghandle simple form ya. Jadi untuk menghandle simple form ya. Jadi nanti harapannya teman-teman paham ya dan bisa memanfaatkan ya state untuk menghandle ya form ya, form handling ya. Baik, kita akan mulai saja ya. Jangan lupa seperti biasa kita belum akan menggunakan real project ya. Silahkan gunakan ya JSPin Playground ini. Kemudian pilih CSX ya, karena kita akan menggunakan React. Seperti biasa ini sudah diimportkan ya distribusi React.js ya. Seperti biasa kita buatkan satu tag ya, satu tag divs ya, yang nantinya akan digunakan oleh React untuk merender komponennya. Seperti ini. Kita kecilkan dulu. Kita akan buatkan kelas ya, satu kelas ya, komponen. Kelas komponen kita beri nama page. Extends seperti biasa react.component. Kita buatkan satu konstruktor isi props. Seperti ini. Kita buatkan satu state ya. Kita perlu satu state. Kita beri nama data dengan initial value kosong ya, kosong saja ya, seperti ini. Kemudian kita override method render. Return seperti biasa gunakan parenthesis ya, karena ada multiple line. Kita buatkan satu tag ya, buatkan satu single tag di returnnya. Kemudian di dalam single tag ini baru boleh ya, baru boleh berisi banyak value. Nanti skenario nya kita akan buatkan satu input ya, input text, yang ketika input text tersebut diupdate ya, diupdate value-nya, maka otomatis akan mengupdate teks yang di bawahnya ya. Jadi ketika input text-nya ya, input text-nya diupdate, maka dia akan mengupdate state ya, otomatis text. Kita buatkan satu lagi ya, mungkin H2 ya, H2. Nah, value H2 ini adalah state ya, state data ya, state data seperti ini. Nah, ketika user atau pengguna mengetikkan teks di dalam input teks ini, nanti harapannya akan mengupdate state data ini. Jadi kita perlu buatkan satu event ya, kita pasang di on change ya. Ini belum ada ya, kita buatkan nanti, namanya handle change ya. Nah, baru ini metodenya kita buatkan ya, underscore handle change. Karena dia event on change, nanti kita perlu menangkap value ya, value yang ada di input text ini ya.
Jadi perlu parameter ya, ini adalah event ya. Event yang di fire ketika si user mengetikkan menginputkan suatu teks ya, suatu teks di teks inputnya ya. Jadi perlu kita tangkap. Oke, seperti ini. Jangan lupa handle change ini kita bind ya, bind di konstruktor milik page. This handle change dot bind this, seperti ini ya. Nah, ketika event handler ya, event handle change ini, maka ini akan kita gunakan untuk mengupdate state data ya. Jadi ketika user mengetik, maka teksnya otomatis akan berubah di tag H2 ini. Untuk melihat eventnya ya, jadi kita akan console log dulu ya. Kita log dulu ya. i.target. i.target ini adalah menggambarkan komponen ya, komponen di mana dia di fire ya. Coba kita inspect. Oke, kita lupa belum menambahkan render ya. Render ini page ya. Koma document.get element by id. Isinya root ya, jangan lupa kita samakan ya dengan yang di sini. Kita clear dulu, teman-teman bisa lihat ya, kita akan coba mengetikkan teks di sini. Nah, ini kelihatan ya, e.target ya. Jadi ketika kita mengetikkan teks di teks input ini, maka akan melog ya, untuk sementara ini untuk melog ya, melog e.target. Target ini adalah komponen dia sendiri ya. Jadi kita bisa cek juga tag name-nya. Kita hapus dulu, kita coba ketikkan teks lagi. Input ya, karena dia memang tagnya adalah input ya. Nah, yang kita perlukan adalah e.target.value ya. Jadi e.target.value ini adalah value dari apapun yang kita ketikkan di sini ya. Hello. Kita hapus, dia akan mengikuti ya. Karena eventnya on change ya. Jadi ketika kita mengetik satu persatu teks, maka dia akan mengeluarkan event ya. Nah, event value ini kita gunakan untuk mengupdate state data ya. Seperti biasa, this set state. Ini saya close dulu. Data ya, data kita update dengan e.target.value. State data ini kita update dengan value yang diketik di sini. Maka ketika kita ngetik, maka si tag H2 ini juga akan berubah ya secara otomatis, secara real time. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Solar media. Oke, teman-teman ya, kurang lebih ya seperti dia untuk memanfaatkan state untuk handling form sederhana ya, dengan memanfaatkan event handler dari onChange dari sebuah input text. Oke, mungkin next tutorial ya, next episode masih membahas seputar state di React.js ya, karena state ini adalah topik yang cukup penting ya di React.js ya. Oke, tetap stay tune, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial React.js dari Super Media selanjutnya.